Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Suparhan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang data yang saya buat. Jadi judul yang saya buatnya adalah pengaruh kontribusi bruto dan pembayaran klaim terhadap surplus defisit atau underweighting pada perusahaan PT Manulife Indonesia Unit Syariah. Jadi yang pertamanya ada metode analisis. Jadi dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode analisis data terdiri dari analisis deskriptif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian. Jadi terus ada uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah model regresi yang dapat dipakai sudah terbebas dari penyimpanan asumsi atau tidak. Metode analisis regresi berganda. Analisis regresi ini adalah regresi linear di mana variabel terikatnya variabel Y dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas, bisa disebut dengan variabel X. Dalam penelitian ini, variabel bebas terdiri dari kontribusi bruto, pembayaran klaim, sedangkan variabel terikatnya yaitu underweighting dana terbaru. Adapun persamaan regresi linear berganda dari data yang ditulis sebagai yaitu ada Y, yaitu merupakan variabel terikat atau surplus underweighting dana terbaru. Terus ada A itu konstan, terus ada X1 itu kontribusi bruto, terus ada X2 pembayaran klaim, terus ada B lurus yaitu koefisien regresi dan dari setiap independen variabel. Terus selanjutnya ada statistik deskriptif. Jadi hasil analisis deskriptif penelitian adalah surplus defisit underweighting Y mempunyai nilai paling rendah yaitu 112 dan nilai paling tinggi itu 10.803, sedangkan nilai rata-ratanya itu 3141.61538 dengan standar deviation itu 3038.687053. Kontribusi bruto memiliki nilai paling rendah itu 4,252 dan nilai paling tinggi itu 169,394, sedangkan nilai rata-ratanya itu 82.151. Sedangkan dengan standar deviation itu 52632.503. Pembayaran klaim di nilai paling rendahnya itu 57 dan nilai paling tingginya itu 40431. Sedangkan nilai rata-ratanya itu 16758.15385 dengan standar defisiennya itu 14727.19311. Selanjutnya itu ada uji normalitas. Jadi uji statistik ini menggunakan uji non parametrik tes kolomograf Smirnov. Dalam uji statistik kolomograf Smirnov ini didistribusikan dikatakan normalnya jika signifikan tuh kurang lebih dari 0,05. Terus dapat dilihat dari tabel ini jadi signifikannya atau 0,074 itu kurang dari 0,05, artinya data sudah terdistribusi dengan normal sehingga normalitas data terpenuhi. Terus selanjutnya ada uji multikolonaritas. Jadi semua variabel independen pada nilai toleransi tidak terlihat nilai yang kurang dari 0,10. Begitu pula dengan nilai VIP tidak ada yang melebihi nilai 10,00. Artinya gejala multikolorasi ini tidak terjadi. Terus ada uji heterokedasitas, yaitu grafik ini menunjukkan titik data yang tidak beraturan di bawah dan di bawah angka 0 pada poros Y dan tidak menyusun motif khusus ya, seperti menumpuk atau zigzag. Artinya heterokedasitasnya tidak terjadi. Ya, ini datanya. Terus selanjutnya ada uji autokorelasi, yaitu uji run test menunjukkan nilai asim sehingga terjadinya 0,575
kurang dari 0,05 berarti antara variabel bebas tidak terjadi masalah atau tidak terjadi autokorelasi. Terus yang selanjutnya ada uji koefisien determinasi, yaitu menunjukkan hasil itu 0,445, artinya variabel bebas dalam penelitian ini mampu memberikan dampak variabel terikat senilai 44,5%, sementara sisanya sebanyak 55,5% dinyatakan dengan variabel selain yang ada dalam penelitian ini. Ya, terus selanjutnya ada persamaan regresi linear berganda, yaitu analisis regresi linear berganda itu digunakan untuk menguji apakah variabel bebas X memiliki pengaruh terhadap variabel terikat Y. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kontribusi auto bruto dan pembayaran klaim terhadap underwriting dana terbaru. Adapun hasil regresi linear berganda pada penelitian ini, di sini ada tabelnya. Terus pada tabel ini linear berganda ini jadi Y itu sama dengan minus 211 308 ditambah 0,033 itu X1 terus ditambah lagi 0,040 itu X2. Berikut penjelasannya itu ya, jadi jika variabel bebas yang terdiri dari kontribusi bruto dan pembayaran klaim sama dengan 0, maka besaran surplus underwriting adalah minus 211,308. Terus yang kedua ada nilai koefisien regresi X1 itu 0,033. Artinya apabila nilai X1 kontribusi bruto bruto naik 1, nilai Y surplus underwriting akan naik 0,033. Terus yang ketiga ada nilai koefisien regresi X2, yaitu sama dengan tuh 0,040. Artinya apabila nilai X2 naik 1, nilai Y, nilai perusahaan akan naik, yaitu 0,040. Terus selanjutnya ada hasil output SPSS dari uji normalitas. Jadi dapat dilihat pada tabel 0,074 kurang dari 0,05, artinya data sudah terdistribusi dengan normal sehingga normalitas data terpenuhi. Jadi di sini ada asim6-nya itu 0,74 dari data sini. Terus selanjutnya ada uji signifikan atau bisa disebut dengan uji asumsi global. Terus hasil pertama H1 berdasarkan hasil uji regresi T di atas, kontribusi bruto memiliki T hitung sejumlah 1502 signifikan, yaitu 0,164 kurang dari 0,05. Jadi HO itu diterima dan H1 itu ditolak, yang berarti bahwa kontribusi bruto bertambah positif tidak signifikan terhadap surplus underwriting. Terus yang kedua adalah hipotesis H2 berdasarkan hasil uji regresi T1 di atas itu, kontribusi bruto memiliki T hitung sejumlah 0,511 ya signifikan, bisa dihitung 0,020 kurang dari 0,05. Jadi HO itu diterima dan H2 itu ditolak, yang berarti bahwa pembayaran klaim positif tidak signifikan terhadap surplus underwriting. Terus selanjutnya ada uji asumsi individu atau bisa disebut dengan uji simultan. Jadi hasil nilai F hitung kurang dari F tabel itu sebesar 5.5086 atau kurang dari 4,10, serta nilai signifikannya tuh 0,021 kurang dari 0,05. Maka dapat diketahui bahwa independen variabel bertambah positif signifikan secara bersama-sama. Terdapat dependent variabel yang artinya variabel kontribusi bruto dan pembayaran klaim berdampak positif signifikan terhadap surplus underwriting secara bersama-sama. Jadi hasil
pengujian statistik diketahui ini bahwa yang pertama itu ada pengaruh kontribusi bruto terhadap surplus underweighting, terus hasil uji statistik diperoleh hasil T hitung sebesar 1,502 dengan signifikan 0,15164 karena probability-nya 0,05, artinya berpendapat bahwa premi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap surplus underweighting. Terus yang kedua ada pengaruh pembayaran klaim terhadap surplus underweighting. Hasil uji statistik diperoleh hasil T hitung sebesar 0,511 dengan nilai signifikan 0,620, sedangkan nilai signifikan atau probabilitasnya lebih dari 0,05. Artinya bahwa pembayaran klaim tidak berpengaruh signifikan secara negatif terhadap surplus underweighting. Terus yang ketiga ada pengaruh kontribusi bruto dan pembayaran klaim terhadap surplus underweighting. Hasil uji statistik diperoleh hasil F hitung sebesar 5.806 itu lebih kecil dari 3,34 serta nilai signifikan 0,021 itu lebih besar dari 0,05 karena nilai signifikan atau probabilitasnya kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen, kontribusi dan pembayaran klaim secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependent surplus rating. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai signifikan hasil perhitungan regresi antara variabel kontribusi dan bruto dan pembayaran klaim sebagai variabel bebas terhadap surplus underweighting sebagai variabel terikat 0,021 berada kurang dari 0,05 sehingga keputusannya adalah bahwa kontribusi bruto dan pembayaran klaim mempengaruhi surplus underweighting secara signifikan. Mungkin segitu saja yang saya presentasikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.